Pertama-tama kita tambahkan komponen width-nya. Yang terdiri dari metan, kemudian ada CO, ada CO2, ada H2, dan ada H2O. Kemudian untuk fluid package-nya kita tambahkan Peng Robinson. Dan reaksinya untuk set 1 tambahkan reaction 1. Kita ambil dari library. Untuk reaction 1 itu CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Untuk ini kita ganti ke git free energy. Kemudian add to ST, add set to fluid package. Kita kembali ke reaction, kita tambah step 2 untuk reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang kedua, itu CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Kemudian kita add to SP. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi. Di simulasinya, pertama kita tambahkan stream 1. Namanya kita ubah menjadi natural gas. Kemudian untuk temperaturnya itu 20 derajat Celcius, untuk tekanannya itu 520 kPa, dan mass flow-nya itu 800 kg per hour. Nah, untuk composition-nya itu metan 100%, kemudian kita tambahkan stream yang kedua. Kita ganti namanya menjadi steam. Di stream yang kedua ini untuk temperaturnya itu 180 derajat Celcius dan tekanannya 965 kPa. Nah, kemudian untuk composition-nya kita ganti 100% H2O. Ini masih unknown flow rate. Kita tambahkan fat dari paletnya. Untuk objeknya itu kita pilih steam. Dan variabelnya itu kita pilih molar flow. Yang ini. Kemudian source-nya itu natural gas. Untuk parameternya kita ubah ke 2,5. Nah, maka di steam-nya akan muncul untuk molar flow dan mass flow-nya akan otomatis muncul. Kemudian kita masuk ke mixer. Di mixer ini untuk inletnya kita tambahkan natural gas dan steam. Untuk outletnya ini bebas, kita mau namakan apa. Di sini saya akan menamakan to preheating. Oke, kemudian setelah mixer kita tambahkan heater. Untuk di heater, inletnya adalah to preheating. Energinya kita boleh ketik. Outletnya saya ketiknya steam reforming 1. Untuk delta P-nya sesuai dengan lembar penugasan di
heater itu 10 kPa. Dan untuk worksheet-nya, T-out-nya itu adalah 760 derajat Celcius. Oke. Setelah itu, kita tambahkan reaktor equilibrium yang pertama dengan inletnya adalah steam reforming 1. Ini kita boleh ketik untuk vapor outletnya, dan untuk liquid outletnya juga kita boleh ketik. Energinya juga kita tulis, maksud saya diketik. Kemudian untuk di steam reformer 1 atau di reaktor equilibrium 1 ini, untuk delta P-nya adalah 70 kPa sesuai dengan lembar penugasan. Reaction-nya reaction set 1. Di worksheet-nya kita tambahkan T-out-nya 760 derajat Celcius. Oke. Setelah itu, kita tambahkan cooler. Inletnya adalah vap out, energinya boleh kita ketik. Untuk outletnya boleh diketik. Di sini untuk delta P di cooler itu adalah 70 kPa dengan T-out-nya adalah 427 derajat Celcius. Nah, kemudian kita tambahkan kembali reaktor equilibrium untuk reaksi yang kedua. Ini kita boleh ketik lagi. Untuk delta P di steam reforming yang kedua itu 70 kPa. Reaction-nya kita pilih reaction set 2. Untuk T-out-nya itu 427 derajat Celcius. Oke. Setelah ini kita tambahkan cooler. Inletnya adalah vap out. Energinya boleh kita ketik kembali. Untuk outletnya boleh kita ketik. Dan untuk delta P-nya di cooler yang kedua ini kita masukkan 35 kPa. Dan untuk T-out-nya ini boleh kita isikan berapa saja, yang penting lebih kecil dibandingkan dengan 427 derajat Celcius tadi. Misalkan kita masukkan 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita tambahkan absorber. Nah, untuk top stage inletnya kita ketik water. Bottomnya kita pilih yang cooler out. Untuk overhead vapor outletnya boleh kita ketik. Bottom leak-nya boleh kita ketik.
Kita next. Top stage pressure-nya kita isi 400. Yang bawahnya kita isi 400 juga. Kita next. Ini kita done. Nah, kemudian kita close terlebih dahulu. Baru kita masuk ke water, inlet yang di atas itu. Untuk waternya, temperaturnya kita ubah 30 derajat Celcius, kita isi 30 derajat Celcius. Kemudian tekanannya di 346 kPa. Dan mass flow-nya di 10.000. Dengan komposisinya 100% air. Setelah itu kita masuk lagi ke absorbernya. Kita run. Maka dia akan convert. Kemudian kita tambahkan recycle. Untuk recycle-nya itu inletnya adalah bottom leak, outletnya itu mixer. Jadi kita akan recycle ke mixer. Nah, kita masuk kembali ke mixer. Kita tambahkan to mixer. Setelah itu kita close dan sudah berhasil. Karena di soal diminta untuk harus ada HE, maka kita putus dulu inlet dari cooler yang kedua ini. Kita pindahkan. Kita tambahkan HE atau heat exchanger. Nah, di HE ini untuk tube side inletnya itu adalah vap out 2, tail side-nya adalah overhead vap out. Di sini kita boleh ketikkan to chiller. Kemudian di sini kita ketikkan sales gas. Kita masuk ke parameternya. Di parameter ini kita ganti dengan simple weight. Kemudian ini kita isi 5 dan 25. Kemudian untuk di worksheet-nya kita boleh tambahkan suhu di overhead vap out-nya. Ini harus lebih kecil dibandingkan dengan yang di sales gas-nya. Misalkan kita tambahkan 30 dan 70. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke cooler yang kedua. Inletnya kita masukkan to chiller. Nah, maka setelah selesai pengerjaan kita, yang dilengkapi dengan mixer, heater, reaktor equilibrium, kemudian ada cooler, ada reaktor equilibrium 2 untuk reaksi yang kedua, ada heat exchanger, ada cooler, ada absorber sebagai kolom distilasi, dan kemudian ada recycle. Di equilibrium reaktor untuk resultnya, conversionnya 100%. Untuk di yang reaktor yang kedua, reactionnya di result conversionnya 99,96%. Dan untuk distilasinya sudah convert. Artinya proses ini telah berlangsung, berhasil untuk berlangsung.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.